Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Ria Maharani SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Informasi Pendidikan. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi pembelajaran berbasis komputer. Dan kami dari kelompok 5 memperanggotakan 3 orang. Yang pertama, Ana Hasana Putri dengan NIM 2211003300. Kedua, M. Rafli Nur Arifin dengan NIM 2211003305. Dan yang ketiga, Musdalifah dengan NIM 2211003306. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pertama, pengertian pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer atau Computer Based Instruction atau CBI menurut Heinrich adalah suatu pembelajaran yang dalam pembelajarannya menggunakan sistem komputer di mana dalam menyampaikan suatu materi sudah diprogramkan langsung dalam komputer kepada pengguna. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan berdasarkan aturan instruksi berbasis komputer yang terkenal dengan sebutan Computer Based Instruction Software. Instruksi dalam bidang pendidikan yang berbasis komputer membawa perubahan yang sangat cepat dan ruang lingkup bidang perangkat lunaknya yang bervariasi. B. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis komputer. 1. Aktif. Memungkinkan siswa dapat terlibat aktif oleh adanya proses belajar yang menarik dan bermakna. 2. Konstruktif. Memungkinkan siswa dapat menggabungkan ide-ide baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keinginan tahuan dan keraguan yang selama ini ada dalam benaknya. 3. Kolaboratif. Memungkinkan siswa dalam suatu kelompok atau komunitas yang saling bekerja sama, berbagi ide, saran atau pengalaman, menasihati dan memberi masukan untuk sesama anggota kelompoknya. 4. Antusiastik. Memungkinkan siswa dapat secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 5. Dialogis. Memungkinkan proses belajar secara inheren merupakan suatu proses sosial dan dialogis di mana siswa memperoleh keuntungan dari proses komunikasi tersebut, baik di dalam maupun luar sekolah. 6. Kontekstual. Memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna, real world. 7. Reflektif. Memungkinkan siswa dapat menyadari apa yang telah ia pelajari serta merenungkan apa yang telah dipelajarinya sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri. 8. Multisensori. Memungkinkan pembelajaran dapat disampaikan untuk berbagai modalitas belajar multisensori, baik audio, visual, maupun kinestetik. 9. High Order Thinking Skills Training. Memungkinkan untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti problem solving, pengambilan keputusan, dan lain-lain, serta secara tidak langsung juga meningkatkan komputer dan media literasi. Sejarah pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah teknologi pembelajaran ini sendiri merupakan kreasi berbagai ahli dalam bidang terkait yang pada dasarnya ingin berupaya dalam mewujudkan ide-ide praktis dalam menerapkan prinsip. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik tersebut. D. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. 1. Kelebihan. Komputer dapat mengakomodasi peserta didik yang lamban menerima pelajaran. Komputer dapat merangsang peserta didik untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi karena tersedianya animasi grafik, warna, dan musik yang dapat menambah realisme. Kendali berada di tangan peserta didik sehingga tingkat kecepatan belajar peserta didik dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaan. Kemampuan merekam aktivitas peserta didik
selama menggunakan suatu program pembelajaran memberi kesempatan lebih baik untuk pembelajaran secara perorangan dan perkembangan setiap peserta didik selalu dapat dipantau. 2. Kelemahan. Meskipun harga perangkat keras komputer cenderung semakin menurun atau murah, untuk menggunakan komputer diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang komputer. Keragaman model komputer atau perangkat keras sering menyebabkan program atau software yang tersedia untuk satu model tidak cocok atau kompatibel dengan model lainnya. D. Program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas peserta didik, sehingga hal tersebut tentu tidak akan dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Terakhir, komputer hanya efektif bila digunakan oleh satu orang atau beberapa orang dalam kelompok kecil. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pembelajaran berbasis komputer adalah pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau CD pembelajaran. Adapun prinsip komputer ada 9, yaitu pertama aktif, kedua konstruktif, 3 kolaboratif, keempat antusiastik, kelima dialogis, 6 kontekstual, 7 reflektif, 8 multisensori, dan 9 high order thinking skills training. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis komputer. Kelebihan yaitu komputer dapat mengakomodasikan peserta